Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Coki Oktalion Silitonga. Saya ingin menjelaskan tentang definisi dari pengadaan sumber daya manusia, lalu apa saja yang menjadi pokok pembahasan sumber daya manusia, dan pertanyaan tentang mengapa pengadaan karyawan merupakan hal yang sulit dan rumit. Baik, sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi yang menjadi perencana dan pelaku dari setiap aktivitas organisasi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan agar lebih efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan. Maka langkah awal yang harus dilakukan suatu instansi atau organisasi ialah pengadaan sumber daya manusia. Nah, pengadaan sumber daya manusia ini menjadi hal yang dapat mencerminkan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan atau instansi tersebut. Lalu, definisi dari pengadaan sumber daya manusia ini, menurut Melayu SP Hasibuan, pengadaan ialah proses penarikan, penempatan, seleksi, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Maka pokok pembahasan dari pengadaan sumber daya manusia ialah proses di mana penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien agar membantu tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Lalu, jawaban tentang mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang sulit dan rumit, karena karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi, di mana tentunya mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Karyawan bukan mesin atau uang dan material yang bersifat pasif untuk dapat dikuasai serta diatur sepenuhnya oleh perusahaan. Maka pengadaan karyawan merupakan hal yang sangat rumit diakibatkan oleh keinginan perusahaan agar mendapatkan karyawan yang berkualitas dan berkompeten, maupun penempatan karyawan yang sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing, agar gairah kerja dan disiplinnya akan lebih baik serta efektif menunjang terwujudnya tujuan perusahaan tersebut. Sekian pembahasan saya tentang pengadaan sumber daya manusia. Terima kasih. Karena bertujuan untuk menentukan karakteristik dan spesifikasi seseorang dalam menentukan sebuah jabatan yang cocok. Saat melakukan rekrutmen karyawan, kegunaannya antara lain sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan, 2. Sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja seseorang, 3. Sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, 4. Sebagai dasar untuk merencanakan program pendidikan dan latihan, 5. Sebagai dasar untuk jabatan promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davani Ayunda Putri NPM 1805160081 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan definisinya, prinsip-prinsip dan teknik-teknik dalam mendesain pekerjaan. Definisinya ialah job design merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan produktivitas organisasi dan merupakan faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan menjelaskan kegiatan operasi perusahaan. Prinsip-prinsip dalam job design. Yang pertama ialah semua pekerja secara jelas mendefinisikan aktivitas, tanggung jawab, dan tanggung gugat yang terkait dengan kontribusinya terhadap pencapaian objektif keseluruhannya. Yang kedua, teralokasi secara tepat dalam organisasi maupun perusahaan. Yang ketiga, memungkinkan pengambilan keputusan oleh staf atau karyawan. Yang keempat,
tidak adanya kompleksitas yang tidak perlu atau tugas yang tidak memberikan kontribusi. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada. Yang keenam, beban pekerjaannya dapat terselesaikan. Yang ketujuh, terintegrasi secara fisik dan sosial. Yang kedelapan, bebas dari diskriminasi maupun asumsi stereotip. Yang kesembilan, aman atau safe secara fisik dan psikologis. Yang kesepuluh, meningkatkan job satisfaction. Teknik-teknik dalam mendesain pekerjaan ialah yang pertama, rotasi kerja. Rotasi kerja merupakan cara awal untuk mengatasi kebosanan karyawan bekerja. Karena jika mood karyawan ada, maka hasil produktivitas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut akan terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu perluasan kerja. Dapat menanggulangi ketidakpuasan pegawai dalam bekerja dengan cara meningkatkan bidang pekerjaannya. Yang ketiga, pengayaan kerja merupakan perluasan kerja secara vertikal yang difokuskan kepada peningkatan terhadap kedalaman pekerjaan. Dan yang keempat ialah kelompok kerja, di mana kelompok kerja ini adalah merupakan bentuk kelompok kerja yang dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam organisasi maupun perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4. Perencanaan SDM meliputi hal-hal detail dan teknis mengenai karyawan. Misalnya, jumlah karyawan, karakteristik kebutuhan karyawan, dan perencanaan mengenai tugas apa yang akan dikerjakan oleh karyawan di perusahaan tersebut. Pertanyaannya, jelaskan definisi menurut para ahli dan manfaat apa saja yang akan didapatkan perusahaan jika mempunyai perencanaan SDM yang baik. Jawabannya yaitu definisi perencanaan SDM menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Andrew Esikula. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Yang kedua, menurut Robert L. Madis dan John H. Jason, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Yang ketiga ada menurut Mani Nu. Perencanaan SDM adalah proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Manfaat yang akan didapatkan perusahaan jika mempunyai perencanaan yang baik. Yang pertama, mendorong terbangunnya sistem informasi yang kompeten. SDM yang kompeten akan didapatkan dengan perencanaan yang terarah. Hanya karyawan dengan kinerja bagus yang akan terus mendorong kemajuan perusahaannya. Karyawan yang tidak ingin berkembang akan otomatis terdesak oleh sistem. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan senioritas dalam lingkungan pekerjaannya. Yang kedua, kebutuhan akan SDM yang kompeten terpenuhi. Dengan perencanaan SDM yang baik, the right man in the right place akan dapat diraih oleh perusahaan. Penempatan pegawai yang kompeten dan tepat pada posisinya dapat tercapai dengan lebih optimal dan cepat karena perusahaan telah mengetahui dengan baik kualitas SDM yang diperlukan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Perencanaan SDM yang tepat sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Artinya, perusahaan berjalan baik dengan personel yang produktif dan jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Karyawan yang produktif adalah karyawan yang mampu bekerja sesuai dengan SOP dengan jam kerja yang sesuai ditentukan. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan dan menghasilkan lebih banyak daripada karyawan rata-rata. Dengan produktivitas yang tinggi, tidak dibutuhkan jam kerja ekstra atau lembur, ataupun karyawan yang banyak untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, timbulnya sikap posesif dalam diri karyawan.
Perencanaan SDM yang baik akan menentukan sikap positif dalam diri karyawan, jenjang karir yang jelas, pelatihan teknis, dan soft skill yang rutin bersinambung, serta sistem kompensasi dan insentif yang menarik membuat karyawan nyaman dalam bekerja. Mereka merasa memiliki kemampuan dan mendapat ruang kesempatan yang cukup untuk terus maju, bertumbuh di dalam dan bersama perusahaan. Karyawan tahu mereka diperhatikan dan dihargai dengan tulus, daripada hanya sekedar menjadi sapi perah perusahaan. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa gaji atau penghasilan bukanlah faktor utama seseorang bertahan dalam pekerjaannya. Kelima, dapat menghemat biaya. Sebelum melakukan rekrutmen atau mencari tenaga kerja baru, pihak HRD terlebih dahulu melakukan perlombaan di bagian SDM, misalnya dengan melaksanakan promosi dan pemindahan jabatan, mempensiunkan atau bahkan memberhentikan pekerja. Tentunya harus sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Dengan melakukan perlombaan terlebih dahulu, maka biaya-biaya yang berhubungan dengan pengadaan tenaga kerja dapat dihemat. Apabila penempatan ulang dilakukan dengan tepat, tidak akan terjadi penempatan yang keliru. Yang paling penting, tidak perlu menyediakan biaya menambah SDM baru. Namun, dalam beberapa kasus, penambahan karyawan baru memang tidak dapat dihindari. Misalnya, kantor membuka cabang baru atau lini usaha baru. Yang keenam, terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Sistem SDM yang baik juga mampu meningkatkan koordinasi antar karyawan dan juga menciptakan atmosfer kerja yang nyaman dan kondusif. Rasa kekeluargaan bisa dipupuk dan bertumbuh baik sehingga hanya ada sedikit perbedaan di pikiran karyawan antara rumah dan tempat kerja. Bayangkan bila suatu lingkungan kerja di sebuah perusahaan memiliki orang-orang yang tepat dan kompeten dalam jabatan dan posisinya, pastinya terjadi hubungan harmonis. Mereka akan saling bekerja sama dengan baik sesuai dengan keahlian masing-masing guna mewujudkan sasaran dan tujuan perusahaan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari pertanyaan nomor 5, yaitu ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama yaitu sebutkan definisi analisis kebutuhan sumber daya manusia. Teknik analisis kebutuhan sumber daya manusia bagi perusahaan sebagai teknik peramalan untuk memenuhi permintaan dan penawaran sumber daya manusia yang efektif bagi sebuah perusahaan. Tidak ada sebuah perusahaan pun yang tidak melakukannya, walau sekecil apapun ukuran perusahaan tersebut. Yang membedakannya yaitu adalah metode dan teknik yang kompleks. Manfaat analisis kebutuhan sumber daya manusia bagi perusahaan meliputi beberapa hal, seperti pertama itu adalah optimalisasi sistem manajemen informasi utamanya tentang data karyawan. Yang kedua itu memanfaatkan sumber daya manusia seoptimal mungkin. Yang ketiga, mengembangkan sistem perencanaan sumber daya manusia dengan efisien dan efektif. Keempat, mengordinasikan fungsi-fungsi manajemen secara optimal. Yang kelima, mampu membuat perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dengan lebih akurat dan cermat. Masuk di pertanyaan kedua, yaitu faktor-faktor apa saja yang jadi pertimbangan. Yaitu faktor yang diperlukan, yang dipertimbangkan dalam menganalisis kebutuhan sumber daya manusia karyawan meliputi perubahan lingkungan, eksternal dan internal. Kedua perubahan tersebut meliputi kedua perusahaan tersebut membawa implikasi dalam hal penentuan jumlah dan kualitas karyawan yang tepat bagi sebuah perusahaan. Yang ketiga, jelaskan teknik-teknik perkiraan kebutuhan SDM. Perkiraan itu sama saja dengan peramalan. Yang pertama itu adalah ekstrapolasi. Tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu digunakan sebagai bahan untuk meramalkan perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang ini. Yang kedua, indeksasi. Indeksasi memperkirakan kebutuhan ketenaga kerjaan di masa dengan suatu indeks tertentu. Dari kedua hasil tersebut yang tadi hanya cocok untuk
digunakan pada peramalan jangka pendek saja, tidak untuk jangka panjang. Setelah itu analisis statistikal. Metode yang memperhitungkan perubahan yang memungkinkan terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Setelah itu analisis anggaran, yaitu apabila rencana alokasi anggaran telah didasarkan pada berbagai teknik peramalan seperti ekstrapolasi, indeksasi dan lain-lainnya. Diharapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan sudah mendekati kebenaran. Setelah itu analisis kegiatan baru, yakni memperhitungkan kebutuhan sumber daya manusia dengan memperkirakan organisasi dengan situasi yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan lain yang sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan. Selain itu rencana berbasis komputer. Rencana berbasis komputer ini metode peramalan yang menggunakan serangkaian rumus-rumus matematikal yang secara simultan menggunakan berbagai teknik peramalan untuk menghitung kebutuhan sumber daya manusia ke depannya. Penggunaan teknik peramalan ini yang ada 4 tadi dapat bersifat single, menggunakan salah satu teknik saja atau menggabungkan beberapa teknik secara simultan, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.